Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta pembelajar mata kuliah pendidikan agama Islam yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Saifuddin Zuhri di dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, para peserta pembelajar, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas satu topik yang berjudul sumber ajaran Islam. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Islam di dalam pembelajaran perguruan tinggi ini bukan hanya sebagai sebuah sistem keyakinan, bukan hanya sekedar norma-norma, tetapi sebagai objek kajian. Artinya bahwa Islam diletakkan dalam konteks ilmu pengetahuan. Nah, sebagaimana lazimnya dalam sebuah kajian ilmu pengetahuan, maka secara epistemologis harus memiliki rujukan-rujukan dari mana sumber-sumber ajarannya itu berasal. Sehingga bangunan dari ilmu pengetahuan itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, para peserta pembelajar, kalau kita telaah dari mana sumber ajaran agama Islam, saya kira saya bisa menampilkan rujukan dalilnya dulu, sebagaimana tersurat di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau diterjemahkan atau diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin yang memegang kekuasaan di antara kalian. Dan apabila kalian menemui masalah atau berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dalam pengertian Al-Quran, dan kepada Rasulullah dalam hal ini adalah sunnah Rasul. Jika kalian beriman atau percaya kepada Allah dan hari akhir, maka itu lebih baik dan sebaik-baik perkara atau sebaik-baik tempat kembali begitu. Nah, saya kira ini adalah dasar dari dalil yang merujuk pada Al-Quran. Dan kemudian kalau kita lihat di sunnah atau di hadis, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi yang berbunyi, kaifa taqdi ila aradha idza aradha laka qada qala aqdi bi kitabillahi qala fa in lam tajid fi kitabillahi qala fa bi sunnati rasulillah qala fa in lam tajid fi sunnati rasulillah qala ajtahidu ra'yi wala alu. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrah wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdillahu wa rasuluh. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi kurang lebihnya ini mendukung atau memperkuat dari apa yang tersurat di dalam ayat suci Al-Quran tadi, bahwa jikalau umat Rasulullah dalam menjalani hidup sehari-hari di dalam perkembangan selanjutnya, apabila menemui sebuah persoalan, maka dari mana mencari rujukan? Maka pertama kali adalah tentu saja dengan kitabullah atau Al-Quran. Dan jikalau di Al-Quran tidak ada yang secara tersirat maupun tersurat
memberi solusi atau dasar dari permasalahan tersebut, maka merujuklah kepada sunnah Rasul atau hadis Nabi. Tapi itu pun jika tidak ada tersurat di situ di dalam hadis Nabi, maka berijtihadlah ya, menggunakan akal pikiran, kemudian memproduk sebuah hukum begitu dengan mengerahkan segenap potensi ya. Dan dari situ kemudian Rasulullah menunjukkan tanda-tanda persetujuannya. Nah, berdasarkan dua dari rujukan norma di dalam Al-Quran maupun hadis, bisa disimpulkan bahwa sumber dari ajaran Islam itu pertama adalah Al-Quran, kedua adalah sunnah atau hadis, dan ketiga adalah ijtihad. Nah, para peserta pembelajar, mari kita pahami satu persatu dari ketiga jenis rujukan ajaran Islam tersebut. Pertama adalah Al-Quran ya. Kita tahu sebagai umat muslim terutama Al-Quran adalah kitab suci yang tentu saja katakanlah diibaratkan sebagai konstitusinya umat Islam. Ini adalah konstitusi tertinggi, maka rujukan utamanya adalah Al-Quran. Kalau secara terminologis atau arti istilahnya, Al-Quran tentu saja adalah dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi ini adalah merupakan firman Allah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bukti atas kenabian Rasulullah, disampaikan secara mutawatir, sahih ya, dan membacanya bernilai ibadah. Itu pengertian dasar dari Al-Quran tentu saja. Nah, ini cara-cara membaca Al-Quran saya kira saya tidak usah jelaskan secara detail mengingat waktu. Kemudian ini bagaimana hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ya, tadrijian ya. Karena saya kira saya sudah pernah menyinggung bahwa firman Tuhan kitabullah itu diperuntukkan untuk umat manusia. Sehingga tentu saja ini prosesnya menjadi bagian dari historis sejarah manusia itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat sistematika di dalam Al-Quran itu ada pembagiannya, disebut dengan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, maka di situ disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Nah, ciri-cirinya para peserta pembelajar bisa dibaca di layar. Biasanya ciri-ciri dari ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek ya, kemudian didahului dengan diksi atau kalimat ya ayuhan nas, hai manusia. Nah, ini biasanya berisi tentang keimanan, pahala, ancaman, kisah-kisah umat terdahulu dan persoalan akhlak. Nah, tentu secara sosiologis dan historis bisa dipahami karena ayat-ayat turun di Makkiyah ini adalah periode awal dari datangnya Islam. Belum ada sebuah struktur sosial, struktur politik, ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan oleh kekuasaan di bawah Rasulullah waktu itu. Sehingga ayat-ayat ini lebih bersifat universal dan menyangkut hal-hal yang bersifat prinsip kemanusiaan ya. Kemudian kalau ayat-ayat Madaniyah ini tentu saja bangunan kekuasaan Islam sudah relatif terbentuk. Dan disitulah kemudian ayat-ayat menjadi lebih panjang, kemudian didahului dengan diksi yang lebih bersifat segmented ya, sudah terfokus pada ya ayyuhalladzina amanu. Sudah ada kategori komunitas mukmin di situ. Nah, di situ tentu saja berisi ayat-ayat yang lebih syar'i, lebih rigid, lebih fokus ya, detail ya, baik yang terkait dengan ibadah maupun muamalah. Nah, inilah ruang lingkup dari Al-Quran. Nah, ini prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran itu biasanya menyangkut akidah, syariah, akhlak. Saya kira ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, bagaimana kerangka dasar Islam, kemudian berisi janji dan ancaman sejarah Nabi dan umat terdahulu, tentang zaman yang akan datang atau eskatologi ya, tentang hari akhir, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan tentang sunnatullah. Nah, inilah prinsip-prinsip yang dimuat di dalam Al-Quran. Fungsi Al-Quran saya kira
sebagai mau'izah, syifa, hudan, rahmat, musaddiq, muhaimin, hudan, bayinat, furqan, tibyan, ya, dan busyra dan lain sebagainya. Silakan para peserta pembelajar untuk menelaah secara mandiri lebih detail dalam ayat-ayat tersebut. Nah, kedua, sumber ajaran Islam adalah sunnah atau hadis Nabi, ya. Secara pengertian hadis itu secara etimologis, sunnah itu jalan, tradisi, ya, cara dan lain-lain gitu. Hadis itu baru, dekat, kabar dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian secara terminologis bisa diartikan segala sesuatu yang berasal atau dalam bahasa Arab dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan beliau, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang termaktub dalam hadis itu, bisa dikatakan hadis itu kalau meliputi hal-hal tersebut. Nah, kemudian bagian-bagian sunnah itu ada sanad, ya. Sanad itu persambungan pembawa dengan penerima hadis, ya. Jadi riwayatnya itu bisa narah hubungnya, ketersambungannya sampai pada Rasulullah itu seperti apa, itu namanya sanad. Kalau matan itu katakanlah kalau dalam bahasa sekarang kontennya atau isinya, ya. Kalau rawi itu pembawa atau yang meriwayatkan hadisnya, ya. Jadi itu bagian-bagian dari as-sunnah. Kemudian macam-macam hadis itu ada qauliyah, fi'liyah, taqririyah, ya. Qauliyah itu apa yang dikatakan, dinyatakan oleh Nabi sendiri. Fi'liyah itu apa yang dilakukan, ya mungkin tidak dinyatakan tetapi dilakukan oleh Rasulullah. Taqririyah itu berupa persetujuan atau penegasan oleh Nabi, ya. Mungkin ada sahabat yang minta persetujuan dan lain sebagainya. Kemudian jumlah perawi itu ada kategori mutawatir, ada masyhur, ada ahad, ya. Kemudian kualitasnya ada sahih, hasan, ada dhaif dan maudhu, ya. Diterima tidaknya itu ada makbul, ada mardud, ya, ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, orang yang berperan itu ada marfu', mauquf, ada maqtu', ya. Itu istilah-istilah yang mungkin sekilas sekedar mengenalkan saja. Kemudian pembagian lain ada istilah mu'an'an, ada munqati' dan lain sebagainya. Saya kira ini sekedar pengenalan istilah-istilah di dalam hadis. Nah, ini fungsi sunnah atau fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dia menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tadi sudah dalil di depan sudah saya kemukakan, ya. Kalau tidak ada di Al-Quran maka bisa mencarinya di hadis. Sebagai penjelas, ya, karena di Al-Quran itu biasanya bersifat prinsip-prinsip saja, umum. Kemudian hadis biasanya menurunkan penjelasan dalam bentuk lebih rinci dan teknis biasanya di hadis, ya. Kemudian menetapkan hukum baru, ya. Hadis itu juga bisa menjadi rujukan untuk menetapkan hukum baru sekiranya tidak tersurat di dalam Al-Quran. Kemudian itu hadis, ya. Rujukan yang ketiga adalah ijtihad, ya. Kalau di Al-Quran tidak ada yang tersurat, di hadis tidak ada, maka bagi seorang Muslim itu bisa memproduksi hukum apa yang disebut dengan ijtihad, ya. Ijtihad ini tentu saja instrumen paling dominan atau paling penting adalah akal, ya. Di sini ijtihad secara istilah bisa dimengerti adalah sebuah upaya yang bersungguh-sungguh, ya. Secara terminologis adalah mencurahkan segenap kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i yang praktis atau amali dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian ada istilah kalau orang yang beristihad disebut dengan mujtahid, seperti itu. Nah, para peserta pembelajar, mari kita pahami ruang lingkup dari ijtihad ini. Menurut saya ini penting bersamaan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin jauh dari zaman Rasul, ya, sehingga ada fenomena-fenomena baru, ada temuan-temuan baru yang tidak seluruhnya itu memiliki dasar hukum secara tersurat baik di Al-Quran maupun hadis. Sehingga umat Islam dituntut untuk bisa memproduk rujukan-rujukan atau hukum-hukum baru sebagai respon terhadap perkembangan. Dan saya kira ini menjadi titik persoalan umat Islam semakin hari semakin dituntut untuk memiliki kemampuan dan kualitas ijtihad yang katakanlah bisa merespon perkembangan zaman.
Nah, dasar penggunaan istihad itu bisa merujuk pada surat An-Nisa ayat 59, tadi sudah saya sampaikan di depan. Kemudian hadis Nabi sebagaimana juga sudah saya sampaikan di depan tadi. Kemudian dasar logik ya, logika ya, bahwa nas-nas Al-Qur'an dan hadis itu terbatas ya. Dan manusia itu selalu berkembang terus-menerus ya. Ada sebuah dalil juga. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, bagaimana ketika suatu saat nanti umat Islam tidak menemukan dalil secara qat'i, secara lahiriah baik atau tersurat di dalam hadis dan di dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah pernah mengeluarkan sebuah statement, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian suatu zaman nanti akan lebih tahu persoalan kalian masing-masing. Nah, ini artinya adalah Rasulullah sendiri memberi pintu yang terbuka terhadap istihad umat Islam. Jadi ini merupakan sebuah legitimasi bahwa umat Islam itu memang didorong dan diharuskan untuk beristihad. Karena Al-Quran sendiri tidak mungkin bisa mengcover secara rigid, apalagi Al-Quran hanya memuat hal-hal yang bersifat prinsipil. Demikian juga hadis Rasulullah. Kalau hadis pengertiannya adalah apa yang dikatakan, dilakukan, dan diakatkan atau ditegaskan oleh Nabi, padahal persoalan pada zaman Rasulullah tentu berbeda dengan perkembangan saat ini. Maka jawaban satu-satunya umat Islam memang harus melakukan istihad. Nah, persoalannya adalah bagaimana beristihad, bagaimana syarat-syaratnya, dan bagaimana kemampuan hasil istihad itu untuk merespon perkembangan ini mungkin barangkali yang menjadi persoalan. Nah, teman-teman, para peserta pembelajar, objek atau medan istihad itu biasanya adalah terkait masalah yang ditunjuk oleh nas ya, bersifat dzonni ya, prediksi, perkiraan, dan bukan yang bersifat qat'i, sesuatu yang sudah jelas. Kemudian masalah baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh nas ya, belum ada di Al-Qur'an maupun hadis. Kemudian masalah baru yang hukumnya belum diijma'kan atau oleh produk-produk istihad sebelumnya belum ada. Maka pada saat ini wajib dilakukan istihad. Kemudian yang terakhir, hukum yang ilahnya atau dasar hukumnya itu diketahui ya. Jadi prinsip-prinsipnya sudah diketahui, cuma furu'iyahnya belum ada. Maka itu diwajibkan kita untuk beristihad. Itulah objek dari istihad ya. Kemudian seorang mujtahid atau orang yang beristihad itu harus dilengkapi dengan berbagai kompetensi ya atau syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh seorang mujtahid. Seperti menguasai dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian menguasai bahasa Arab dengan ilmu-ilmunya karena kita tahu bahwa rujukannya memang Al-Qur'an dan hadis dan di situ menggunakan bahasa Arab. Tentu ini membutuhkan alat analisis filologis ya, ilmu bahasa, dan itu memang bahasa Arab. Kemudian mengetahui masalah-masalah yang sudah diijma'kan ya, mungkin produk dari ulama-ulama terdahulu, maka produk istihad saat ini harus bersifat kumulatif, harus melihat produk-produk hukum ulama sebelumnya. Kemudian menguasai ilmu-ilmu ushul fikih, metodologi hukum Islam, ini adalah disiplin-disiplin ilmu di dalam istihad biasanya memang harus dikuasai seorang mujtahid. Kemudian mengetahui maqasidus syar'i, filosofi dasar atau prinsip-prinsip dasar dari sebuah syar'i atau hukum Islam itu harus diketahui hakikatnya. Nah, seorang mujtahid harus mengetahui itu sehingga tidak terjebak di dalam klausul-klausul yang bersifat furu'iyah atau cabang saja. Kemudian mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud. Jadi dalil-dalil baik di dalam Al-Quran maupun hadis itu kan pasti memiliki latar belakang, memiliki setting sosialnya. Nah, ini tujuannya supaya ketika produk hukum itu tidak terperangkap dalam hal-hal yang bersifat permukaan, tapi mengetahui hakikat dan intisari latar belakang sebuah peristiwa, ya, sehingga nanti produk istihadnya itu betul-betul bersifat substantif gitu, tidak justru tereduksi hanya persoalan-persoalan yang bersifat permukaan ya, seperti terperangkap dalam bahasa, dalam adat istiadat yang terikat oleh ruang dan waktu sejarah zaman Nabi ya,
Kalau seperti itu nanti akan menyulitkan di dalam merespon perkembangan-perkembangan terkini. Itu, dan yang terakhir adalah tentu saja mengetahui iptek. Nah, para peserta pembelajar, saya kira syarat terakhir ini yang menjadi titik lemah para ulama, para mujtahid di kalangan umat Islam, sehingga sudah pernah saya katakan produk-produk hukum Islam saat ini itu lebih bersifat reaktif dan klaim, dan itu terkesan datang terlambat dan tidak bersifat solutif. Contohnya begini. Karena umat Islam ini tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ini menjadikan produk-produk hukum kita itu hanya menyikapi, karena tidak menjadi bagian dari pencipta peradaban atau teknologi. Nah, ini yang menyebabkan kita ini kadang umat Islam itu di dalam merespon fenomena-fenomena terbaru terkesan hanya mencegat, menghakimi halal haramnya, boleh tidaknya, sementara tidak bersifat solutif. Nah, ini mengapa terjadi sedemikian? Karena banyak ulama itu sekarang itu yang sudah terdiferensiasi, terspesialisasi dalam disiplin-disiplin ilmu tertentu, sehingga tidak ada kerjasama yang bersifat interdisipliner. Padahal di dalam merespon perubahan-perubahan terkini, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak peristiwa-peristiwa hukum itu dituntut bagaimana respon hukum Islam itu ketika terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di sini banyak ulama kita yang memang lemah di bidang ini. Nah, ini tentu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan membutuhkan kerjasama interdisipliner yang harus saling mengkombinasi secara holistik ya dan menyeluruh. Nah, ini saya kira sering fenomena itu terjadi pada saat ini. Saya ambil contoh mungkin begini. Akhir-akhir ini soal vaksin contohnya. Ketika pandemi global katakanlah COVID-19 melanda dunia, dan itu tak terhindarkan juga di negara-negara yang notabene berpenduduk muslim. Menghadapi pandemi ini kemudian muncul salah satu solusi yang diyakini cukup mujarab untuk mengatasi pandemi ini adalah vaksinasi. Nah, ketika bicara soal vaksinasi kemudian muncul produk-produk dari industri farmasi yang menciptakan vaksin. Nah, di situ umat Islam biasanya kemudian reaksi yang muncul pertama kali bukan bagaimana membuat vaksin sesuai dengan norma Islam, tapi karena tidak punya kemampuan membuat itu, yang bisa dilakukan adalah bagaimana hukum vaksin itu. Nah, karena ini diproduk dari negara-negara yang kebetulan notabene bukan mayoritas berpenduduk muslim, kemudian yang terjadi adalah mengklaim apakah vaksin itu halal apa haram. Nah, ini tentu saja sangat tidak produktif sebetulnya, karena kita hanya mencegati tentang normanya saja. Sementara apakah umat Islam sendiri tidak melakukan penciptaan terhadap vaksin itu sendiri. Nah, apalagi kalau diduga vaksin itu contohnya berbahan baku dari jenis-jenis binatang yang diharamkan dalam Islam, seperti babi. Kebetulan mungkin ada gen-gen tertentu, yang sel-sel tertentu yang sebetulnya efektif untuk membuat vaksin itu dari babi. Nah, karena umat Islam tidak bisa membuat vaksin, akhirnya hanya mengklaim ini halal apa haram. Tetapi karena tidak ada alternatif lain, ya terpaksa akhirnya menghalalkan karena dalam kondisi darurat. Itu sebetulnya tidak apa-apa, sah-sah saja, tetapi persoalannya adalah banyak sebagian komunitas muslim akhirnya menggerutu, tidak mau vaksin dan lain sebagainya. Padahal itu nanti konsekuensinya adalah membahayakan bagi publik. Nah, hal-hal semacam ini contoh bahwa persoalan iptek ini memang menjadi persoalan krusial di dalam produk hukum-hukum ijtihad itu. Nah, itulah para peserta pembelajar permasalahan tentang bagaimana sumber-sumber ajaran Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan, dan tentu saja akan sangat menarik kalau kita diskusikan bersama-sama di dalam pembelajaran nanti ya, interaksi di kelas baik secara online atau offline. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.